Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Asrul Sani, mahasiswa DPD Daljak kelas 2 Universitas Islam Negeri Dai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tempat tugas saya di RT 1 Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam, tema Aku Anak Soleh, subtema Jujur Disayang Allah. Saran dan kritik Bapak Ibu dosen penguji akan sangat saya butuhkan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada enggak dari teman kalian yang tidak masuk? Ada atau tidak? Ada siapa? Naiza, ya. Naiza tidak masuk. Kita lihat ya ada. Kenapa Naiza tidak masuk? Ada yang tahu? Ya? Tidak tahu, tanpa izin. Kalau sakit? Oh, sakit ya. Kalau sakit kita doakan semoga Naiza cepat sembuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Seperti biasa, yang memimpin doa adalah siapa yang datang paling awal. Siapa yang datang paling awal? Oh, silakan. Siapa? Siapa yang berdoa? Tuhan Yesus. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti biasa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Bapak. Kita cek dulu rapian dirinya, ya. Cek bawa meja yang berisi kotor, ada sampah diambil, ya, ya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mengalami, ya, kehilangan uang? Pernah?
sedih ya. Nah, sedih tidak. Terus tiba-tiba ada temanmu yang mengembalikan uangmu yang hilang itu. Bagaimana perasaanmu? Senang ya. Coba kalian pikirkan. Seumpama temanmu yang menemukan uang tersebut tidak mengembalikannya, bagaimana perasaanmu? Sedih kan? Tidak bisa jajan ya. Nah, orang yang menemukan uang terus mengembalikannya kembali itu merupakan sifat apa? Sifat apa? Jujur. Kira-kira bermanfaat gak sifat jujur bagi kita? Bermanfaat ya. Itu contoh sederhana dari sifat jujur. Ya, banyak manfaat. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur akan dicari orang. Ya atau tidak? Akan dihargai orang. Orang yang mempunyai sifat jujur di masa depan akan dihormati, akan dipercaya orang lain. Contohnya dalam pekerjaan. Kalau kita mau bekerja, kita juga harus punya sifat jujur. Kira-kira kalau kita tidak punya sifat jujur, kita mau bekerja di depan orang, kira-kira diterima apa tidak? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah kita nanti melihat video pembelajaran dan berdiskusi, kalian akan menemukan apa itu makna sikap jujur. Kemudian kita bisa menganalisis manfaat sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, kita bisa menganalisis kerugian sikap tidak jujur. Dan yang terakhir, kalian bisa mencontohkan atau menunjukkan perilaku jujur dengan benar. Nanti di kegiatan pembelajaran kita akan melihatkan video pembelajaran, PowerPoint dan beberapa artikel agar kalian bisa memahami apa itu makna sikap jujur dengan baik dan benar. Ya. Kemudian nanti Pak Sani juga akan memberikan contoh kasus ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kalau orang itu tidak jujur, apa kerugiannya, apa akibatnya, dan bagaimana solusinya kalau ada permasalahan tersebut terjadi. Ya, kalian akan berdiskusi sesuai kelompok, nanti kita bagi kelompok dan hasil diskusinya kalian tulis dalam bentuk mind mapping, kemudian dipresentasikan ke depan. Di akhir nanti kita juga akan melaksanakan bermain peran, acting ya, tentang sikap jujur. Nanti siap masing-masing kelompok bisa ya maju ke depan untuk mempraktekkan sikap jujur sesuai dengan apa yang Pak Sani tunjukkan ya. Nah, sebelum kita belajar, Pak Sani ingin mengetes kemampuan awal kalian. Ya, ini ada soal, kalian bisa mengerjakan dulu ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Ya, bisa dikerjakan. Sebelum belajar, mari
kita simak video pembelajaran yang sudah Pak Sari siapkan, ya. Simak dengan baik agar kalian bisa mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Siap ya? Nah, sebelumnya tepuk semangat. Simak dengan baik. Melihat video pembelajaran ya, agar kalian lebih paham tentang materi jujur disayang Allah, perhatikan poin yang Pak Sari sediakan ya. Siapa anak soleh itu dan bagaimana ciri-cirinya ya? Apakah kalian ingin disayang oleh Allah? Ada, lihat. Perhatikan. Soleh artinya terpuji atau baik. Salah satu cirinya anak soleh yaitu mempunyai sikap kesesuaian perkataan dan perbuatan dengan kenyataan. Apa itu jujur? Apa itu jujur? Kesesuaian perkataan dan perbuatan dengan kenyataan ya. Orang yang jujur itu bicaranya dengan perbuatannya itu sama ya, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, perilaku jujur telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak kecil, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seperti kalian tahu, Nabi Muhammad sejak kecil bekerja sebagai apa? Pengembala kambing. Nah, karena kejujurannya Nabi Muhammad dipercaya oleh masyarakat pada saat itu. Muhammad punya sifat jujur. Beliau tidak pernah mengambil apapun yang bukan miliknya. Bahkan sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu dikenal dengan sikap jujur. Bahkan sampai beliau mendapatkan gelar Anda tahu apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Dapat dipercaya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus bersikap jujur, meneladani sikap jujur Rasulullah SAW. Ya amanut taqwa wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ini yang dimaksud adalah orang-orang yang jujur. Nah, kita disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu tidak akan pernah merugikan kita. Orang yang jujur akan mendapat pahala dan disayang oleh Allah. Yang kedua, membawa kebaikan. Orang yang bersikap jujur akan membawa kebaikan kepada diri, akan dipercaya orang lain. Yang ketiga, orang yang tidak jujur kalau sikap
sikap jujur itu mendapat pahala, kalau sikap tidak jujur itu mendapat dosa dan dijauhi. Apa sih sikap tidak jujur itu? Sikap kebalikan sikap jujur itu apa? Bohong atau dusta, membawa kepada dusta atau bohong akan membawa kepada keburukan. Tidak dipercaya orang lain, dibenci dan dijauhi teman. Dan yang paling banyak, sikap tidak jujur itu merupakan salah satu tanda dan ciri sikap orang munafik. Siapa Pak? Orang munafik apabila berkata ia berbohong, itu merupakan ciri orang munafik. Dan kalian tahu orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Neraka kan dalam sekali. Ya. Paling atas wis panas, apalagi di paling bawah. Dan itu merupakan tempatnya orang munafik. Dan salah satu cirinya adalah dia kalau berbicara suka berbohong. Janji. Yang ketiga, ini yang sering, tidak mencontek saat ujian. Nyontek waktu ujian, nyontek temennya itu juga sikap tidak juga. Siapa yang masih sering mencontek? Mana enggak? Ada enggak temennya? Nah, kalau ada harus dirubah. Jangan suka menyontek. Ya. Bagaimana biar caranya bisa? Ya rajin belajar. Bukan menyontek caranya. Pak Sani pengen tahu pemahaman kalian. Setelah melihat video pembelajaran, setelah mendengarkan penjelasan Pak Sani melalui PowerPoint, baik. Sekarang kalian jawab pertanyaannya Pak Sani. Angkat tangan dulu, ya. Nah, sebelumnya biar semangat, tepuk semangat. Apa itu sikap jujur? Berkata perbuatan yang tidak sesuai kenyataan. Apa? Berkata yang perbuatan sesuai kenyataan. Satu-satu. Ayo, apa tadi? Perbuatan sesuai dengan kenyataan. Perkataan dan perbuatan sesuai dengan kenyataan. Ayo kita. Apa? Kesesuaian perkataan dan perbuatan dengan kenyataan. Betul semuanya, ya. Bagus. Jujur adalah kesesuaian perkataan dan perbuatan dengan kenyataan. Maksudnya apa sih? Yang kita lakukan, yang kita omongkan dan yang kita lakukan itu sama, tidak berbeda. Yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, ingat, angkat tangan dulu. Kalau ditunjuk Pak Sani baru ngomong, ya, kalau berbut. Ya. Apa kebalikan sikap jujur? Bohong. Pintar. Bohong merupakan ciri-ciri orang munafik. Pintar. Apa itu munafik? Nah, orang yang suka berbohong. Mas saya tadi menjelaskan bagaimana tempatnya orang munafik. Neraka yang paling bawah, yang paling dalam. Nah, sekarang tadi contoh kita kira-kira apa contoh satu saja contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Berkata jujur. Ya, apa? Tidak mengambil uang yang bukan miliknya. Bagus. Ayo, Tata tadi yang ke tangan apa? Tidak mencontek saat ujian. Apa lagi? Mengembalikan uang jika Apa? Mengembalikan uang jika menemukan uang palsu. Ya, itu merupakan contoh sikap jujur dalam sehari-hari. Oke, kalian sudah pintar. Tepuk tangan. Ya, kita akan belajar berdiskusi. Nah, Pak Sani akan membentuk kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Paham? Oke, kita bentuk kelompok sekarang. 5.
Setelah ini kalian akan Pak Sani ajak untuk berdiskusi. Ya. Pak Sani punya masalah yang harus diselesaikan. Nanti Pak Sani kasih video pembelajaran tentang masalah, tentang sikap jujur. Yang kalian harus lakukan adalah berdiskusi sesama teman. Ya. Ada 3 poin yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, apa penyebab permasalahan yang Pak Sani tampilkan nanti? Apa penyebabnya? Yang kedua, apa akibat dari sikap tersebut? Ya. Dan yang ketiga, apa solusinya agar permasalahan tersebut tidak terjadi? Ya. Kalian tulis dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Ya. Tulis. Nah, setelah sudah selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan satu-satu ke depan. Ya. Dan yang kelompok lain bisa menanggapinya. Nah, ini Mas Sani bagikan lembar kerjanya ya, dan kertasnya untuk membuat activity. Ya. Kalian perhatikan, ya, perhatikan contoh kasus yang akan Pak Sani tampilkan di video YouTube kali ini. Ya. Kalian amati, kalian perhatikan, terus kalian diskusikan. Tadi yang pertama, apa penyebab permasalahan nanti ini ya. Yang kedua, akibatnya apa. Terus yang terakhir, solusinya. Jadi nanti kalian bentuk peta konsep ya, peta pikiran. Kalian tulis judul permasalahannya apa, contoh permasalahannya apa ya, masalahnya ya. Nanti apa penyebabnya, apa sebabnya. Terus ini apa akibatnya. Yang terakhir solusi. Ya, kalian bentuk dalam mind mapping sebagus-bagusnya. Sudah siap? Hello. Hello. Hai. Ayo semangat. Oke, perhatikan video di depan. Orang mantan kepala desa di Lumajang, Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Dari hasil penyelidikan diketahui tersangka menyelewengkan dana desa sebesar 164 juta rupiah. Setelah melakukan penyelidikan, Kejaksaan Negeri Lumajang akhirnya meningkatkan status Suyut Sugianto, mantan Kepala Desa Gedang Mas, Kecamatan Prabu Agung, menjadi tersangka pada Kamis siang. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik menemukan sejumlah item yang tidak dikerjakan oleh tersangka, yakni 3 pekerjaan fisik dan 2 pekerjaan non-fisik. Pekerjaan itu didanai oleh 3 sumber keuangan desa tahun 2019, yakni anggaran dana desa sebesar 735 juta, dana desa sebesar 846 juta, dan bantuan keuangan khusus sebesar 176 juta. Tersangka selanjutnya ditahan di rumah tahanan Kejati Surabaya sambil menunggu persidangan. Berdasarkan penghitungan kerugian negara, didapat adanya kerugian negara sebesar 164.079.739 rupiah. Hal itu berdasarkan penghitungan dari auditor. Pihak kuasa hukum tersangka mengaku akan mengikuti proses hukum selanjutnya. Kira-kira apa tadi permasalahannya?
korupsi dana desa sebanyak 164 juta ya. Masalahnya adalah korupsi apa? Dana desa sebanyak berapa? 164 juta. Kira-kira uang 164 juta itu sedikit apa banyak, Nak? Nah, ini uangnya rakyat yang dikorupsi. Nah, kalian diskusikan sekarang. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Kepala desa tadi kok bisa korupsi? Terus apa akibatnya bagi dia? Dan apa solusinya agar perbuatan itu tidak terjadi? Silakan berdiskusi. Ya. Ya. Tampaknya kira-kira. Ayo. Kalau kita jadi baca apa kira-kira? Ayo, kamu sendiri. Hah? Apa kira-kira? Lihat. Oh iya. Nah, ya. Nah, terus solusinya apa kira-kira? Hah? Solusinya apa biar tidak korupsi? Ya. Jujur. Apa? Apa ini tadi? Jujur boleh. Tuliskan. Ya. Ya, es krimnya bagus ya. Ayo, sudah penyebabnya ditulis dulu penyebabnya. Diskusi ayo. Sama-sama ayo diskusi. Ayo. Hah? Sesuai dengan apa yang apa jadi? Apa? Kira-kira? Orang korupsi karena ya dikorupsi uang karena apa? Ayo. Karena orang bisa korupsi karena apa? Ya. Karena apa? Ya, jadi akibatnya apa? Ya. Solusinya apa? Kalian berdiskusi ya. Ini tiba saatnya untuk presentasi. Masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Ke depan kelas diwakili oleh ketua kelompoknya ya. Nanti masing-masing kelompok ikut menilai ya dari hasil diskusi kelompok yang lain, saling berpendapat ya. Siapa yang sudah siap dulu? Oke, kelompok 3 silakan maju. Yang lain perhatikan ya. Kalian nanti tanggapi apakah sudah benar dari apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Yang lain perhatikan. Ayo silakan. Penyebab karena tidak jujur, akibat bisa masuk penjara dan mendapat dosa. Solusi harus berkata jujur dalam segala hal. Perhatikan yang lain, kelompok 3. Masalah dari korupsi tadi sebabnya adalah karena tidak jujur. Yang kedua, akibatnya bisa masuk penjara. Yang ketiga, solusinya agar tidak korupsi yaitu bersikap jujur dalam segala hal. Sudah betul? Menurut kelompok lain, sudah betul? Sudah betul? Betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih dulu. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo, silakan. Silakan.
Baca yang keras biar temennya yang lain tahu apa? Sebab tidak jujur akibat masuk penjara, solusi biar tidak korupsi atau jujur. Menurut kelompok 3, penyebab masalahnya tadi yaitu karena sikap tidak jujur. Yang kedua, akibatnya bisa masuk penjara. Dan solusinya adalah agar tidak korupsi, yaitu dengan bersikap jujur. Hampir sama dengan kelompok 3. Sudah betul? Halo? Betul. Mana tepuk tangannya buat kelompok 2? Pada pembelajaran selanjutnya, Pak Sani ingin kalian mencontohkan dengan cara bermain peran contoh sikap jujur seperti ini. Ya, agar tidak mengambil uang, mengembalikan uang, dan tidak berbuat. Masing-masing kelompok bisa bermain peran, tidak harus semuanya bisa perwakilan 1-2 orang masing-masing kelompok. Ya, sudah siap? Mana kelompok sudah siap? Oke, kelompok mana sudah siap? Oh, kelompok ini. Oke, silakan satukan. Yang lain ini. Ya, 1, pilih. 2, 3, mulai. Oke, terima kasih kelompok. Apa itu? Kelompok 2 bagus mengembalikan uang teman yang jatuh. Selanjutnya, siapa diajak kelompok berapa? Oke, nah, apa berdiskusi dulu. Oke, lihat yang lain perhatikan. Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Oke, mengembalikan uang jatuh sama saja ya. Ayo tepuk tangan itu kelompok 3. Oke. Nah, ini gimana nih? Ya, siap, action. Ya, terus, mulai. Saya. Oke, terima kasih. Ya. Kalian sudah bagus semuanya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Kegiatan diskusi tadi sudah selesai. Juga bermain peran. Saatnya kita melaksanakan evaluasi. Kalau tadi kita kasih sudah ngasih soal sebelum belajar, sekarang Sani kasih soal lagi setelah kita melaksanakan pembelajaran. Siap? Soal sudah Pak Sani bagikan. Kalian sudah bisa mengerjakan. Baca bismillah. Ya, mulai kerjakan. Sekolah. Sudah selesai anak? Ya, sudah selesai, bisa dikumpulkan. Perwakilan dari kelompoknya saja yang dikumpulkan. Ayo, sudah selesai. Sini. Ya. Ayo sini. Kumpulkan semuanya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, ada beberapa pertanyaan ya dari Pak Sani. Perhatikan. Jawab dengan baik. Apa tadi makna sikap jujur? Angkat tangan dulu. Perkataan
selanjutnya, apa contoh sikap jujur? Mengembalikan uang pada pemiliknya, betul. Tidak mencontek saja, nih. Oke, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Apa? Ya. Dan apa contoh sikap tidak jujur? Kebalikannya tadi apa? Tidak mengembalikan uang yang miliknya. Bohong, betul. Mencontek saja. Bagus, terima kasih tepuk tangan. Jadi kalian sudah bisa memahami tentang apa yang kita pelajari. Perhatikan. Sikap jujur, sekali lagi, sikap jujur sangat bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan dunia ini ya. Kenapa? Karena orang yang jujur akan dipercaya orang lain. Orang yang jujur akan membawa kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, bersikaplah jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawamu kepada surga. Kemudian sebaliknya, bersikap tidak jujur akan membawa keburukan, dan keburukan itu akan membawamu kepada neraka. Demikian ya, anak-anakku sekalian. Pada pembelajaran selanjutnya di depan, kita akan pelajari tema akuatan seorang yang lain. Kalau hari ini yang kita belajar jujur disayang Allah. Pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang sikap. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Siapa? Kita berdoa kafaratul majlis. Siap berdoa. Berdoa mulai. Karena kau kalian luar biasa ya, kita sudah belajar ya. Kurang lebihnya Pak Salim mohon maaf apabila dalam pembelajaran ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.